Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini bersama saya Muhammad Fatur Rahman di edisi 27 Januari 2024. Baik pemirsa, di belakang saya tengah berlangsung acara pelepasan alumni siswa MA unggulan Nuris Jember yang diterima di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Baik pemirsa, untuk informasi selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Bertepatan di Masjid Baitun Nur pada tanggal 27 Januari 2024, MA unggulan Nuris Jember melepas para alumni yang akan melanjutkan pendidikannya menuju tingkat yang lebih tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yakni Muhammad Nurul Ihsan, Muhammad Bisri Al-Mustafa, Muhammad Ghifari Pranoto, dan Iktafa Wildanil Ahmad. Berkat usaha, doa, dan ridho para guru, alumni MA ini berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Acara pelepasan berlangsung meriah yang juga diisi dengan kesan dan pesan para alumni. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, saya dapat berdiri di sini melainkan karena ridho dan doa dari guru-guru yang ada di depan. Beliau dari Kiai, dari Gus Robit, bahkan dari para asatid yang belum bisa hadir di kegiatan ini. Pesan saya untuk adik-adik yang ada di depan, teman-teman, tidak sedikit, yaitu yang dipersiapkan untuk kuliah bukan hanya lulus tes saja. Saya menyampaikan pesan ini mengutip dari pesan Ustadzah Wardah. Beliau pernah menyampaikan, "Nak, kalau mau kuliah bukan cuma tes kuliahnya saja yang dipersiapkan, tapi apa yang ada di dalam kuliah itu dipersiapkan juga." Karena beliau pernah bercerita, sebelum kuliah di Yaman, beliau itu masih menghatamkan Alfiyah di Pare. Beliau itu sudah lulus tes di Yaman, masih menimba ilmu di tempat lain, menghatamkan Alfiyah agar kenapa? Agar kuliahnya di Yaman nanti tidak terlalu tidak terlalu terkejut. Begitu juga saya punya teman, dia itu setelah lulus dari MTS mondok di Salaf. Mondok Salaf kan tahu sendiri kan, di Salaf ya tiap harinya bergeming sama kitab kuning. Di samping itu dia itu punya keinginan masuk ke kuliah bergengsi. Saya sebutkan ya, dia pengen masuk di ITS. Karena pengen masuk di ITS, tiap harinya bukan cuma belajar kitab kuning, dia berusaha bagaimana dia paham ilmu ya IPA begitu, ilmu umumnya. Tiap harinya berusaha belajar IPA, kitab kuning juga tidak dilupakan. Bahkan ketika liburan pun saya tahu sendiri dia itu masih belajar. Dan sampai ketika itu, ketika ada tes di ETS, alhamdulillah dia ngena berkat belajar yang sebelumnya. Bahkan dia itu lulus tes beasiswa PBSB. Tahu kan PBSB? Beasiswa Santri Berprestasi. Jadi ya dia UKT nggak bayar, kedua dapat uang jajan, enak kan? Buat teman-teman yang lain di sini juga, terlebih teman-teman yang pengen meneruskan di Al-Azhar. Saya kasih bocoran sedikit, semua lembaga yang ada di Al-Azhar di sana tidak dipungut biaya, alias gratis. Lulus, saya punya teman MTS, lulus dari MTS, dia punya mediator, lulus dari MTS meneruskan di Al-Azhar. Selama dia di SMP-nya di sana, SMP, sekarang di SMA kelas 2. Selama dia di Al-Azhar kurang lebih 4 tahun tidak dipungut biaya. Bahkan ada salah satu senior masuk di Al-Azhar
daftar beasiswa, dapat beasiswa. Terlebih lagi dia tiap bulannya mendapatkan uang itu kurang lebih 1.500.000. Bayangkan, kuliah gratis, sekolah gratis, dapat uang jajan masih. Enak atau enak? Enak. Kemudian tantangan bagi teman-teman yang pengen kuliah di luar. Ini bukan cuma kuliah yang di luar negeri saja, teman-teman yang kuliah di jalur umum seperti UM dan sebagainya, ITS dan itu, tantangannya besar. Kalian di sini belajar banyak pelajaran, namun ketika kuliah nanti kalian bakalan kenalan dengan beberapa matkul yang belum kalian pelajari. Lah itu ketika kalian masuk ke, semisal saya sendiri, semisal ini saya masuk ke fakultas hukum semisal, dan saya belum tahu apa saja yang ada di fakultas hukum di sana, ada berapa matkul, dan ketika saya kuliah tanpa ada persiapan, saya bakalan terkejut. Lah kita seharusnya di sana belajar sebelum masuk kuliah, mempelajari dasar-dasar yang ada di fakultas di sana. Ini saya dapat bocoran di salah satu Instagram alumni dari Mesir. Dia itu orang Jawa Tengah, kayak gitu dia menyampaikan di Instagramnya. Di Al-Azhar Mesir 1 tahun itu mempelajari kurang lebih 16 kitab. Disebutkan 16 kitab, panjang. Di sana dipelajarinya bukan tematik. Tematik dalam artian mempelajari bab ini saja, bukan. Tapi di Al-Azhar di sana mempelajarinya dari awal sampai hatam. Kurang lebih seperti itu ya Gus. Bahkan alumni di sana menyantumkan Fakultas Usuluddin itu kurang lebih mempelajari 128 kitab sampai lulus kuliah. Bayangkan, itu jangan jadikan saya cerita ini sebagai kok berat ya. Padahal sama saja, kamu kuliah di Indonesia di universitas tergengsi ya bahasa sama juga. Belajarnya sama, bagaikan kalian di sini belajar kitab, kuliah di luar universitas umum, mempelajari pelajaran-pelajaran umum. Bayangkan kalian belajar kitab di pondok, keluar pondok belajar umum. Tanpa mempelajari dasar-dasar umum tersebut, kalian bakalan terkejut. Begitu juga, ya terlebih lagi teman-teman yang kuliah di universitas ini, ya teman-teman yang masih belum pandai IT, ilmu teknologi ya. Teman saya ketika kuliah diberi tugas oleh dosen, tugasnya tersebut tidak rampung sesuai tepat waktu. Ya alhasil ya nilai keteteran. Belum lagi tugasnya masih belum tentu dia dapat nilai A atau enggak. Karena kenapa? Karena dia tidak mempelajari apa yang menjadi dasar dari kuliah. Kurang lebihnya segitu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup saya mengutip dari syairnya Al-Mukarram Al-Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Fawa syauqal fuadi li khairi isin. Betapa rindunya hati ini kepada kehidupan yang lebih baik. Ma'al ahbabi fil ghurafil aliyah. Bersama para kekasih di surga yang sangat luhur. Rabbul karimi bimahdi fadlin, semoga Tuhan yang maha mulia dengan segala kekuasaannya, yuballighuna aqasil ummaniyah, menyampaikan kita kepada cita-cita kita yang kita impikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi liputan kali ini. Saya Muhammad Fatur Rahman dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.